Kala pohon zaitun mengecewakan, tetap ku kan bersorak memuji Tuhan. Kau Allah kekuatan, sumber kemenangan, tetap ku sembahmu di tengah badai taufan. Kau Tuhan mengokohkan langkah-langkahku, agar kuat ku berjejak ikuti kehendak-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Puji Tuhan, kita pasti diberkati dan dikasihi Tuhan semua dalam kondisi baik-baik. Dalam bulan Juli ini kita punya satu tema yang sama, yaitu dipanggil untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini, kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah virtual ini, Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu. Berkati hamba-Mu yang dalam kelemahan keterbatasannya untuk memberitakan firman-Mu. Pagari bentengi dalam segala kelemahan, urapi dengan kuasa-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah kebenaran-Mu sendiri. Berkati setiap umat-Mu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dengan hati seperti tanah yang subur, siap menerima firman-Mu, sehingga apapun yang kami dengar boleh menegur kami, mengarahkan kami, dan membuat kami berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya punya satu tema, yaitu menghadapi masa sukar. Dalam kehidupan kita banyak sekali masa-masa yang bisa kita lalui. Ada masa sukacita, bisa juga masa kesusahan, ataupun masa yang tidak membawa kita mengalami beberapa hal. Tapi dalam masa-masa seperti ini, mari kita memaknai bagaimana kita belajar menghadapi masa sukar. Sehingga dalam kehidupan kita boleh membuat semua yang kita hadapi ini seperti yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali kalau di Indonesia ini ada dua musim yang selalu ada, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim penghujan, maka yang terjadi adalah banyak pohon itu diberi air dan kemudian pohon itu bisa hidup, membuahkan ranting-rantingnya itu membuahkan daun yang lebat, juga demikian dengan buah-buah yang ada. Tapi pada masa kekeringan, tanah itu menjadi kering dan kemudian banyak sekali pohon-pohon yang gugur daunnya dan tidak menghasilkan buah. Kalau Tuhan menciptakan dua masa atau dua musim dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, demikian juga Tuhan menciptakan masa-masa di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa di mana kita bisa mengalami sukacita, ada masa-masa di mana kita mengalami duka cita, karena ada masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan ini, mari kita coba belajar memaknai, menghadapi masa kesukaran kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang kedua sampai ke 8. Bunyinya demikian. Yohanes pasal 21 ayat 2 dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita yang menarik setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mulai menampakkan diri pada murid-muridnya, dan ini adalah penampakan terakhir sebelum Tuhan Yesus itu memanggil Petrus menjadi gembala domba-dombanya. Dan saat itu, pada masa-masa kekhawatiran, masa-masa di mana Petrus itu kehilangan pegangan dalam hidupnya, dia kembali menjadi nelayan. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Petrus pun bisa mengalami masa sukar. Tapi dalam masa sukar ada satu hal yang kita bisa pelajari. Masa sukar itu biasanya membawa kita kepada kegagalan. Banyak orang di dalam hidup ini
mengalami masa sukar yang membawa kepada kegagalan. Hal yang pertama adalah, bisakah kita gagal? Kita sebagai murid Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan rancangan yang baik, rancangan yang sempurna. Bahkan rancangan kita jika dibandingkan dengan rancangan Tuhan itu jauh sekali, bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik. Tetapi mengapakah orang percaya atau orang Kristen bisa gagal? Atau sanggupkah orang Kristen mengalami kegagalan? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pasti kita ini bisa mengalami kegagalan. Orang di dalam dunia ini tidak pernah tidak mengalami kegagalan. Dalam kehidupan kita, jika kita refleksikan dari kita bayi sampai kita sekarang, pasti ada masa-masa di mana kita ini mengalami kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kehidupan kita ini, kegagalan itu sebuah hal yang wajar. Namun kegagalan bisa membuat kita ini depresi atau sedih. Nah, hal yang pertama yang saya ingin bawakan adalah, bisakah kita gagal? Sangat bisa. Sama seperti murid Yesus dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat bagaimana Petrus itu berangkat malam-malam, itu merupakan sebuah kebiasaan nelayan. Pada waktu malam, nelayan itu akan berangkat untuk mencari ikan, dan pada waktu siang mereka akan kembali ke darat bersama tangkapannya. Tetapi hal yang menarik di sini adalah dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga, saat Petrus itu seorang nelayan yang hidup dengan semua kebisaannya, semua kemampuannya sebagai seorang nelayan, dia mengerti bagaimana menangkap ikan. Tetap saja Petrus bisa mengalami kegagalan. Hal yang pertama adalah, saat Petrus menjadi seorang nelayan, dia mempunyai ilmu di mana dia bisa menangkap ikan. Yang kedua adalah, Petrus ini adalah murid Yesus. Dan Petrus waktu menjadi murid Yesus, dia adalah murid yang dekat sekali dengan Yesus. Tetapi saat Yesus itu meninggalkan dia, dalam arti adalah setelah kebangkitannya, Yesus ini membuat murid-murid itu mengalami goncangan. Saat itu Petrus kehilangan arah, dan masa sukar itu dihadapi Petrus sehingga dia kembali menjadi seorang nelayan. Saat Petrus ini menjadi nelayan, ternyata dalam masa sukarnya Petrus ini mengalami kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat meskipun Petrus itu memiliki kemampuan sebagai seorang nelayan yang baik, yang kedua adalah meskipun Petrus ini adalah murid Tuhan yang setia, tetapi Petrus bisa mengalami goncangan dalam hidupnya, bahkan mengalami kegagalan. Dan saat Petrus itu sebagai seorang nelayan yang ahli, dia masuk ke dalam bidangnya, dia mencari ikan pada malam hari, tepat seperti waktu orang-orang lain atau nelayan yang ahli itu mencari ikan. Pada waktu itu Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Alkitab mencatatkan bahwa malam itu sampai kepada siang Petrus tidak menghasilkan apa-apa. Maka di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, meskipun kita setia kepada Tuhan, meskipun kita ini percaya kepada Tuhan, meskipun kita ini baik dalam kehidupan kita, masa sukar masih bisa menghantam kita, dan masa sukar itu bisa membawa kita kepada kegagalan. Dan itu adalah hal yang mesti kita cermati dalam kita membaca Alkitab, bahwa kegagalan itu merupakan sebuah rencana Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin bahwa kegagalan itu bisa sebuah rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa banyak sekali tokoh Alkitab itu dalam kehidupannya seringkali mengalami nampaknya seperti gagal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisah Petrus berhenti sampai dengan Petrus tidak mendapatkan apa-apa pada waktu siang, maka kita akan mendapati bahwa Petrus gagal sebagai nelayan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati dalam beberapa tokoh yang akan saya bawakan, misalnya Samuel. Samuel adalah nabi yang sangat dekat dengan Tuhan. Pada waktu dia dididik oleh Eli, dia menjadi orang yang sangat peka dengan suara Tuhan. Saat itu dia mengurapi Saul menjadi raja yang hebat, raja yang berkuasa, raja yang gagah, raja yang mengalahkan banyak bangsa. Tapi saat Saul jatuh, Bapak Ibu Saudara, pernahkah bayangkan bahwa dalam kehidupan Samuel, pada waktu dia mengurapi Saul, dia berpikir, wah, ini adalah raja yang diurapi Tuhan. Tapi saat Saul jatuh
Demikian juga Samuel yang mengurapi Saul sebagai raja yang diperintahkan oleh Tuhan, Saul pun ikut mengalami kegagalan. Kalau kita melihat bagaimana Samuel gagal, itu adalah salah satu contoh. Contoh yang kedua adalah Sakeus. Sakeus itu dalam kehidupannya sebagai pemungut cukai, dia merasa sebagai orang berdosa. Saat dia mencari Tuhan, dia naik pohon dan melihat Yesus, dan dia mengundang Yesus untuk makan di rumah Sakeus. Sakeus mungkin merasa, wah, aku berhasil mendapatkan Yesus itu makan di rumahku. Saat Yesus itu datang ke rumah Sakeus, tahukah Bapak Ibu Saudara, apa perkataan orang-orang di sekitar Sakeus? Justru orang di sekitar rumah Sakeus, orang yang ikut makan bersama Sakeus dan Yesus pada waktu itu berkata kepada Yesus, "Guru, mengapakah engkau makan bersama orang berdosa ini?" Pada waktu itu Sakeus ingin merubah citra dirinya sebagai orang yang berdosa karena dia adalah pemungut cukai. Dengan memanggil Yesus, dia pikir, ya, ini adalah jati diriku yang baru, aku ikut Tuhan. Tetapi di situ masih saja label seorang gagal, seorang berdosa itu masih ada pada Sakeus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhenti sampai titik di mana Sakeus itu dicap sebagai orang berdosa, maka yang terjadi adalah Sakeus gagal, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah Maria dan Marta. Maria dan Marta ini adalah orang yang melayani Yesus, dekat sekali dengan Yesus. Dan pada waktu di Betania, Yesus itu mampir ke rumah mereka, ada percakapan yang terjadi, dan dikatakan Maria ini adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. Dan di Maria ini dikatakan adalah dimanapun Injil diberitakan, Maria itu pasti akan diberitakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta ini punya saudara yang bernama Lazarus. Lazarus ini seumuran dengan mereka, dan Maria Marta itu bukanlah orang yang tua, tetapi mereka masih muda. Dan saat mereka mendapati saudara mereka meninggal, ada masa-masa di mana itu adalah kesukaran bagi Maria dan Marta karena mereka sedih, mereka merasa kecewa, mereka merasa gagal bahwa saudaranya itu meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara itu melihat kisah Maria dan Marta dalam menghadapi meninggalnya Lazarus, dan mereka merasa, aduh, aku ini sudah dekat Tuhan, aku ini sudah setia sama Tuhan, tetapi kenapa Tuhan mengambil bagian yang terbaik dalam hidupku? Mungkin kita mendapati bahwa Maria Marta ini juga mengalami kesedihan dan kegagalan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kegagalan ini bisa menimpa orang Kristen pada umumnya, juga semua orang di dunia ini. Kegagalan merupakan sebuah hal yang lazim atau wajar bisa menimpa kita. Dan jangan kita ini bersedih hati lama-lama dalam kegagalan kita. Karena kegagalan itu bisa Tuhan pakai untuk membangun kita. Hal yang kedua adalah dalam kehidupan kita, kita ini menyembah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, atau Tuhan yang sanggup. Yohanes pasal 21 ayat ke-6 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita lihat tadi dalam Yohanes pasal 21 ayat 3, saat Petrus bersama para murid dan teman-teman nelayan itu malam-malam melaut, sampai siang mereka pulang dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka ini nampaknya seperti gagal. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati itu ada pada Yesus. Pada saat itu Yohanes pasal 21 ayat ke-6, lemparkanlah jalamu, dan murid yang bernama Petrus ini mengikuti perkataan Yesus, dan murid-murid ini mendapatkan ikan yang penuh pada jala tersebut, dan mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu sanggup, mengapa ada yang namanya kesukaran? Kenapa ada yang namanya kegagalan? Bukankah harusnya kalau Tuhan itu sanggup merubahkan segala situasi, segala kondisi, harusnya semua Tuhan itu membuat mudah bagi kita. Contoh aja, kalau misalnya tadi Petrus itu sudah setia sama Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah ikut Tuhan, pada waktu dia jadi nelayan, seharusnya Tuhan berkati dia dong. Seharusnya Tuhan bikin kehidupan Petrus sebagai nelayan mudah dong. Seharusnya pada waktu Petrus itu berlayar malam-malam ke laut mencari ikan, harusnya Tuhan memberkati Petrus karena Petrus sudah bekerja, Petrus sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, Petrus itu sudah melakukan dengan setia.
Dia sebagai nelayan, dia bekerja, dia mengerti talentanya, dia mengambil ikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kegagalan itu bisa Tuhan pakai. Di sini kita mempercayai bahwa Tuhan yang sanggup itu adalah Tuhan yang mempunyai rencana. Tuhan ini bisa memberikan berkat tepat pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dalam kelemahan, dalam kecemasan, dalam pikiran yang takut, mari kita percayai bahwa Tuhan yang sanggup ini adalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Dan Tuhan sering menggunakan situasi agar kita tidak menjadi manja dan mudah sekali mengeluh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus pada waktu itu, dia juga mungkin dalam hatinya merasa, aduh aku sudah malam-malam, sudah pergi ke laut, aku tidak mendapatkan hasil, aku ini sudah bekerja, tetapi apa yang kudapati adalah kegagalan. Mungkin Petrus dalam hatinya pun bisa jadi dia mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara, kehidupan Yesus di muka bumi ini selama dia 32,5 tahun, dan pelayanannya Yesus di muka bumi ini selama 2,5 tahun, tidak ada pelayanan Yesus yang mudah. Di sini kita belajar, Tuhan yang sanggup itu bukan berarti Tuhan yang memanjakan kita. Kalau kita di dalam dunia ini menghadapi segala situasi ini dengan hal-hal yang mungkin membawa kita menjadi orang yang rajin, orang yang giat, orang yang kuat, itulah yang Tuhan mau. Karena selama di muka bumi ini pelayanan Yesus seringkali ditolak, seringkali pelayanan Yesus itu dihujat, bahkan seringkali pelayanan Yesus ini dicerca. Dan seringkali Yesus berbenturan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana pelayanan Yesus itu ditentang, maka kita mendapati bahwa Yesus di muka bumi ini pun tidak membuat semuanya jadi mudah. Kenapa kita menginginkan, Bapa, kalau kita berdoa, Bapa, buat segala urusanku jadi mudah. Mari kita berubah dalam kehidupan ini, karena kita harusnya berdoa, Tuhan, jadikan aku kuat menghadapi apa yang ada di depanku. Dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak yang gampang. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini, sebagai seorang anak, kita pasti pernah menjadi seorang anak-anak. Sebagai seorang yang masih muda, saat kita anak-anak dan saat kita muda, siapakah yang mendidik kita? Orang tua kita mendidik kita. Di sini Alkitab mengatakan jika orang itu harus menanggung ganjaran atau akibat dari kehidupan, maka kita ini sedang diperlakukan sebagai anak. Justru Tuhan memperlakukan kita sebagai anak, maka Tuhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita hidup. Kalau kita tidak menerima sesuatu yang sama dengan orang lain, kita dipermudah semuanya, maka kita ini sedang dididik untuk menjadi anak-anak yang manja, anak-anak yang tidak tahan terhadap perubahan, anak-anak yang tidak tahan terhadap situasi. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga saat kita menghadapi situasi yang sama dengan orang lain, kita tetap kuat, kita tetap tangguh, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, jangan kita ini berpikir, kalau Tuhan itu sanggup, mengapa dia tidak menjadikan semuanya mudah? Kalau Tuhan itu mampu melakukan yang hebat, kenapa dia tidak melakukan untukku? Kita mulai berpikir, kalau kita anak manja, kita akan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau kita menjadi orang yang dewasa, maka kita akan bersikap sebaliknya. Kalau Tuhan membawa aku sampai titik ini, maka Tuhan sedang mengajar aku. Tuhan sedang memberikan aku satu pendidikan yang baik, sehingga aku ini akan bertumbuh dalam kehidupanku, dalam iman kita, dalam karakter kita, dalam sikap kita, dalam kita menghadapi situasi. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Hal yang ketiga adalah maksud Tuhan dalam kesukaran. Saat kita menghadapi masa-masa kesukaran, maka ada maksud dan tujuan Tuhan. Saat kita menghadapi kegagalan, bahkan di situ pun ada maksud dan tujuan Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat yang keempat dikatakan demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saat Yesus belum melakukan mujizatnya dan memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala, maka saat kita ini gagal, seringkali kita ini tidak mengenali Tuhan kita.
Tetapi saat Tuhan itu membuat satu terobosan dalam hidup kita, maka inilah yang harus kita kenal Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 21 ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang menarik sekali. Saat Petrus itu dalam kegagalannya, dia tidak mengenali Tuhan yang berbicara. Tetapi saat Tuhan itu berbicara melalui satu berkat, satu hal yang di luar kebiasaan, satu mujizat. Bayangkan kalau seorang nelayan itu menangkap ikan siang-siang, maka itu jarang sekali didapati ikan itu penuh dan memenuhi jala. Itu jarang sekali. Tetapi dikatakan pada siang hari itu penuhlah jala Petrus dan teman-teman Petrus, yaitu pelayan-pelayan Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan. Dan saat murid Yesus ini mendapati bahwa ada hal yang menarik dari perkataan Yesus, yang mengenali pertama kali adalah Yohanes. Yohanes bilang kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan saat Petrus matanya terbuka kembali bahwa yang berkata-kata itu adalah Tuhan atau Yesus, maka Petrus ini dengan cepat dia mengenakan pakaian dan dia menyelam mendapati Yesus. Menariknya adalah demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bahwa dalam kisah-kisah Injil sebelumnya, bagaimana Yesus memanggil Petrus adalah masanya sama. Saat itu Petrus malam-malam sudah berlayar, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu itu Yesus yang bersama Petrus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke kanan," dan Petrus itu menebarkan kembali jalannya dan mendapatkan ikan. Pada waktu perjumpaan yang kedua kali yang sama dalam Yohanes pasal 21 ini, barulah ingat Petrus akan gurunya. Barulah Petrus mengingat akan panggilannya. Di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa dalam kehidupan kita saat kita ini mendapati bahwa Tuhan itu bekerja dalam masa-masa kesukaran kita, Dia itu pasti akan memberikan berkat tepat pada waktunya. Supaya apa? Supaya kita ini sadar Bapak Ibu Saudara. Maksud dalam kesukaran adalah yang pertama, semua hal yang kita alami itu ada dalam kendali Tuhan. Sama seperti saat Petrus tadi berlayar malam-malam saat dia tidak mendapati apa-apa sampai kepada siangnya. Itu pun ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan itu merencanakan situasi ketandusan, situasi kesukaran, situasi paceklik, situasi di mana kita ini bisa mengalami negatif dalam income kita, dalam kehidupan kita, mungkin dalam keluarga kita. Tuhan tuh pasti punya rencana. Pasang surut dalam kehidupan suami istri, itu pun ada rencananya dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita apa yang sedang menjadi pergumulan kita? Mari kita bawa doa kepada Tuhan, jangan menyerah di dalam Tuhan. Yang kedua adalah masa sukar ini digunakan untuk mendidik kita. Kita ini sering berpikir kalau aku ini tidak sukar maka aku sukacita. Kalau aku ini semua urusan beres maka aku senang. Kalau semua yang kuhadapi ini sejalan dengan pikiranku maka aku akan mendapatkan sukacitaku. Tapi kalau kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-10, katakan demikian, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Bapak Ibu Saudara, sukacita kita itu ada dalam sukacita sorga. Bagaimanakah terjadinya sukacita kita adalah saat kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kehendaknya itu yang jadi, sehingga sukacita kita akan melimpah. Masa sukar itu mendidik kita untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mendidik kita ini menjadi sama serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah masa sukar yang mendidik kita ini menjadikan kita kuat Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang yang ingin melatih dirinya, misalnya ingin membentuk otot, dia pasti berlatih dengan beban tertentu. Satu kali beban tertentu ini sudah terasa ringan, dia akan menaikkan beban itu supaya ototnya makin gede, mungkin badannya makin kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan itu melatih kita melalui masa sukar kita untuk mendidik kita supaya kuat setahap demi setahap. Tuhan tidak akan memberikan kesukaran yang tidak mampu kita lalui.
Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang mempunyai bebannya sendiri-sendiri, kesukaran sendiri-sendiri. Dalam kehidupan kita, jangan kita bandingkan kesukaran kita dengan kesukaran orang lain. Karena kesukaran yang kita sedang hadapi itu digunakan untuk mendidik kita tepat apa yang Tuhan mau. Yang keempat adalah, yang terakhir, sikap dalam kesukaran. Bapak, Ibu, Saudara, yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyikapi kesukaran kita. Menarik sekali, tadi ada sebuah lagu, dan lagu itu diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17-19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Menarik sekali apa yang ditulis oleh Nabi Habakuk ini. Dia katakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Artinya semua hasil cocok tanamnya tidak menghasilkan. Kemudian sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, meskipun apa yang sedang dikerjakan itu tidak menghasilkan sesuai dengan yang dipikirkannya. Bahkan dikatakan domba-dombanya hilang, sapinya nggak ada, bahkan kekayaannya ini berkurang, Bapak, Ibu, Saudara. Itu pun tidak menjadikan sikap dari Nabi Habakuk. Yang dituliskan Nabi Habakuk ini adalah, jangan kita ini bersedih-sedih hati. Justru dikatakan dalam ayat yang ke-18, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana menyikapi kesukaran kita? Mungkin dalam masa-masa seperti ini kita mengalami income yang turun, mungkin kita mengalami masa cekcok dalam rumah tangga, mungkin kita ini mengalami masa di mana kita kesusahan mendidik anak kita, mungkin mengalami banyak hal yang sukar bagi kita. Tapi bagaimana kita menyikapi hal yang sukar ini, itu penting. Nabi Habakuk menuliskan, tetap bersukaria di dalam Tuhan. Tetap punya pengharapan dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Sikap kita dalam kesukaran ini menunjukkan siapa kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan dalam masa-masa kesukaran ini justru kita ini menjadi lemah, kita ini menjadi loyo, kita ini menjadi hilang pengharapan, kita jadi malas, bahkan kita ini menjadi putus asa. Justru dalam masa kesukaran ini, Bapak, Ibu, Saudara, mari bangun sorak-sorai kita. Mari bangun sukacita kita di dalam Tuhan. Karena sukacita kita bukan dalam rekening kita, sukacita kita bukan dari dompet kita, sukacita kita bukan dari promosi kita, sukacita kita bukan dari pendapatan kita, sukacita kita juga bukan dari semua yang kita usahakan, bahkan hubungan dalam keluarga kita ini baik-baik saja. Satu kali Tuhan juga menyediakan masa-masa di mana kita ini mengenal pasangan kita, sehingga dalam keluarga ini diberi yang namanya satu dengan yang lainnya harus menyesuaikan, sehingga kasih mengasihi dalam keluarga itu makin ada. Nah, yang terakhir ayat 19 dalam Habakuk pasal 3 adalah, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan ini, maka tidak ada hal yang sempurna. Semua pasti ada masa pasang surutnya. Semua pasti ada masa di mana itu musim penghujan maupun musim kemarau. Semua pasti ada masanya di mana Tuhan bawa kita naik dan Tuhan bawa kita turun. Tapi sikap kita dalam mengandalkan Tuhan itu penting sekali. Bahkan dalam masa-masa seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, harus bijak mengelola, terutama sikap kita dalam menghadapi masa kekeringan, masa sukar ini, masa di mana kita tidak mendapatkan hal yang seperti yang kita harapkan. Justru Bapak, Ibu, Saudara, itu harusnya memberikan sikap yang baik. Tetaplah kita ini selalu mengandalkan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, sehingga ada kekuatan baru, sehingga kita ini tidak menjadi lemah, tidak menjadi hilang pengharapan. Justru kekuatan kita di dalam Tuhan itu harus dibangun. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang tepat di mana kita ini memikirkan kembali, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalamku. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, tolong aku.
Nggak ada orang yang kuat mengandalkan kekuatannya. Nggak ada orang yang bisa mengandalkan orang lain. Yang bisa kita andalkan hanya Tuhan sebagai penolong kita. Sama seperti Daud saat dia dikepung oleh musuh-musuhnya, dia mengatakan, aku melayangkan pandanganku kepada gunung-gunung, dan dia mengatakan, aku melihat dari mana datangnya pertolonganmu. Dalam masa kesesakan kita, bahkan raja yang luar biasa hebatnya pun mengandalkan Tuhan. Masa kesesakan ini dipakai Tuhan untuk kita ini tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan. Masa kesesakan ini membuat kita bercermin betapa lemahnya kita, betapa kita ini butuh Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, hadapilah masa sukar ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Jadilah murid Tuhan yang mengenal kasih dan kedaulatan Tuhan yang mampu menjadikan semua itu indah pada waktunya. Biarlah renungan firman Tuhan ini membawa kita makin kuat di dalam Tuhan, makin percaya pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh hamba-Mu bawakan. Biarlah firman ini menguatkan setiap kami yang dalam kesukaran, dalam kelemahan. Tuhan jagai kami, Tuhan pimpin kami. Dalam masa-masa seperti inilah kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau membawa kami mengenal dan mengerti apa rencana-Mu. Bapa, berkati semua murid-murid-Mu yang sedang dalam pergumulan, apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Dalam segala masa biarlah kami ini boleh membawa hidup kami ini tetap tenang di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap apa yang sedang kami hadapi, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang menolong dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebentar kami menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan keluargamu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Jaga kesehatan kita, jaga kita tetap semangat dalam Tuhan, jaga sikap kita dalam menghadapi masa-masa di mana kita ini mengalami kesukaran. Tuhan Yesus memberkati.